Assalamualaikum, selamat pagi ya adik-adik. Kita kali ini membahas tentang bagaimana perhitungan kebutuhan pupuk ya, karena kondisi di lahan kadang terkait dengan perhitungan matematika memang di keseluruhan aspek memang harus kalian memahami. Jadi jangan antipati terhadap matematika, karena perhitungan matematika terapan dalam hal ini memang sangat penting ya Anda kuasai. Contohnya dalam hal ini nanti kita akan bagaimana perhitungan kebutuhan pupuk di lahan ya. Sini ada beberapa, kita mengenal pupuk, ada urea, ada SP36, ada KCL, ada Ponska dan lain-lain. Jadi pupuk itu merupakan nutrisi tumbuhan ya, nutrisi tumbuhan, di mana setiap pupuk itu memiliki unsurnya masing-masing. Ada unsur P, unsur K, unsur N, ada juga pupuk majemuk. Nah, itu nanti kita bahas. Nah, yang harus kalian pahami bahwa setiap pupuk apapun itu pasti ada kandungannya, ada unsurnya. Contohnya pupuk urea, dia adalah pupuk sumber N ya, nitrogen, di mana terdapat 46% nitrogen dalam pupuk urea ya. 46% berarti maksudnya apa? Maksudnya misalnya dalam 100 gram pupuk terkandung 46 gram nitrogen. Itu maksudnya ya, persen ya. Nah, ada pupuk SP36, ada 36% P2O5. Nah, unsur P-nya ya. Kemudian ada unsur KCl itu dalam unsur K2O dalam pupuk KCl ada 60%. Kemudian di sini ada pupuk NPK majemuk, pupuk Ponska ya, dengan kalau standarnya dia ada 15 dan 15. Oke, sebelum membahas lebih lanjut tentunya kalian harus bisa membedakan ya, apa itu dosis, apa itu konsentrasi ya. Kalian harus tahu bedanya. Jadi dosis itu apa, konsentrasi apa. Jadi jangan sampai salah mengartikan ya. Oke, dosis, istilah-istilah dalam pemupukan tentunya sangat pasti akan menggunakan istilah dosis. Artinya gini, dosis itu merupakan jumlah pupuk ya, bisa dalam kilo ya, dalam berat ini yang diberikan sesuai dengan anjuran ya, anjurannya berapa, dosisnya berapa untuk setiap satuan tanaman atau satuan luas. Contohnya misalnya, ya, dosis untuk pupuk urea untuk tanaman kopi adalah 150 kg per hektar. Jadi setiap hektar ada 150 kg. Jadi dosis ya. Ada juga dosis yang per tanaman. Jadi misalnya untuk setiap bibit kopi dosisnya adalah 2 gram per tanaman. Ini contoh bagaimana kalian memahami apa itu dosis. Dan sekarang apa itu konsentrasi. Di sini ada contoh pupuk urea N46%. Nah, di sini adalah konsentrasinya. Jadi dalam pupuk urea konsentrasinya adalah 46% nitrogen. Jadi definisinya adalah konsentrasi itu merupakan ukuran yang menggambarkan banyaknya zat dalam suatu campuran yang dibagi dengan volume total dari campuran tersebut. Contohnya misalnya urea 46% tadi saya sudah sebutkan. Dalam 100 gram pupuk urea ada 46 gram nitrogen. Itu maksudnya ya 46%. Jadi konsentrasi nitrogennya itu ada 46% ya. Jumlah tersebut ya misalnya bisa dikalikan, misalnya kalau kita memahami persentase per 100 dulu ya, misalnya sama aja, misalnya dalam 100 kilo pupuk urea ada 46 kilo unsur N. Jadi kalau misalnya persentase pembilang dan penyebut harus sama. Dalam 100 gram urea ada 46 gram unsur nitrogen. Ini memahami konsentrasi. Jadi bahan zat yang ada dalam volume total suatu bahan ya. Contohnya adalah campurannya adalah urea.
Jadi sudah tahu kan apa bedanya dosis, apa bedanya konsentrasi. Oke, sekarang kita masuk ke apa istilahnya ya, menghitung pupuk per hektar. Jadi kondisi-kondisi lapangan. Kalau misalnya kita menghitung pupuk per hektar itu bagaimana? Contoh soal seperti ini. Kasusnya seperti ini. Jadi kalau dalam anjuran, kalau kita membuat anjuran, jadi pemupukan tanaman per hektar adalah 150 kilo urea, SP36-nya 40 kilo, KCl-nya 50 kilo, ya. Nah, berarti kalau standarnya urea itu ada 45% N, SP36 ada 36% P2O5, KCl itu ada 60% K2O. Jadi kita sudah tahu ya, N, P2O5, K2O itu adalah zat yang ada dalam pupuk yang dibutuhkan tanamannya. Jadi kalau misalnya kita menaburkan 100 kilo urea, berarti kita memberikan 45 kilo N. Nah, tapi di sini kasus ini adalah 150 kg. Berapa real N, P, K dalam masing-masing pupuk tersebut yang diberikan ke tanaman? Jadi tanaman akan mendapatkan berapa N, berapa P, dan berapa K dari urea, SP3 dan KCl yang diberikan dalam jumlah tersebut. Urea, contohnya perhitungannya seperti ini, 45/100 kali 150 kilo, ya. 45/100 artinya persen tadi ya, 45%. Dari 45% kali 150, berarti dalam 150 kilo ada 67,5 kg N, ya. Oke, kalau SP36 bagaimana? Jadi 36/100 kali 40 kilo, karena tadi 40 kilo ya. Jadi dalam setiap 40 kilo SP36 ada 14,4 kg P2O5, ya. Begitu juga dengan KCl. Dalam 50 kilo KCl ada 30 kilo K2O, ya. Bisa paham ya perhitungannya? Kalau misalnya urea itu 45%, ya 45/100 kali 150. 150 ini adalah jumlah pupuk ureanya yang ditambahkan, karena dalam setiap urea ada nitrogen. Jadi maksudnya seperti itu ya. Jadi untuk memastikan berapa unsur yang diberikan ke tanaman dari pupuk-pupuk yang diberikan tersebut adalah perhitungannya seperti ini ya. Jadi urea, SP36, KCl, perhitungan berapa unsur N, unsur P2O5, unsur K2O-nya, perhitungannya seperti ini ya. Bisa dipahami? Oke, kasus berikutnya misalnya gini, kita melihat per unsurnya. Jadi contohnya, kebutuhan unsur hara tanaman P dan K dapat juga dinyatakan bukan dalam bentuk P2O5 atau KO2, tapi dalam masing-masing unsur P yang khususnya atau K sendiri. Ini ya memang ini perhitungan tersendiri ya, tapi mungkin jarang digunakan. Tapi ini yang sangat spesifiknya. Tadi kan dalam urea, contohnya di sini ada SP36, SP36 ada P2O5. Nah, dari 40 kilo SP36 ada 14,4 kilo P2O5. Nah, kita perinci lagi. Dari 14,4 kilo P2O5, P-nya sendiri itu ada berapa? Itu maksudnya ya. Kan ada bahan, ada unsur P, ada unsur O. Nah, unsur P murninya sendiri itu berapa? Kita pecahkan lagi. Rumusnya adalah kalau kita berdasar pada berat atom. Jadi unsur P, unsur O, unsur K ini ada berat atomnya masing-masing. Bisa kalian cek. Unsur P itu berat atomnya 31, unsur K berat atomnya 39, unsur O berat atomnya 16. Jadi di sini adalah
rumusnya ya, P per P plus O kali misalnya tadi 14 kilo P25 ya. P-nya itu ada 2 kan, P2. Berarti 2 dikali berat atom P 31 per P lagi 2 kali 31 plus O-nya ada 5 kali berat atomnya 15. Jadi hasil ini unsur P murninya adalah 6,3 kilo. Tapi ini jarang digunakan ya, biasanya P2O5 satu kesatuan. Tapi ini mungkin lebih spesifik lagi untuk mengukur P murninya dari P2O5, karena ini campuran ya, bukan senyawa murni, kecuali N itu satu N murni. Nah, begitu juga dalam unsur K, misalnya dalam 30 kilogram K2O, K murninya itu berapa? Jadi tinggal 25 kilo. Jadi seperti itu perhitungannya ya. Oke, tapi ini ya, yang sangat spesifik ini mungkin skala laboratorium ya, tapi untuk di lahan biasanya tidak sampai sedalam ini ya. Nah, sekarang ada kasus lagi. Misal ya, untuk memperbaiki pertumbuhan tanaman diperlukan 100 kilo N, 45 kilo P2O5, 100 kilo K2O per hektar. Jadi ini unsurnya, bukan pupuknya. Jadi bisa membedakan ya, mana unsur, mana pupuknya. Oke. Sedangkan pupuk yang tersedia adalah urea, TSP, dan KCl ya. Nah, di sini TSP ini adalah 46% P2O5, KCl 60% K2O, dan urea 45% N ya. Jadi untuk memperbaiki pertumbuhan, misalnya dari 100 kilo itu 100 kilo N, kita butuh urea berapa sih itu maksudnya ya? Dari 40 yang dibutuhkan 45 kilo P25, kita butuhkan TSP-nya berapa? Begitu juga dengan KCl-nya kita butuh berapa? Gitu maksudnya ya. Oke, ureanya, jadi perhitungannya 100 per 45 kali 100. Ada 222 kilogram. Begitu juga dengan TSP. TSP berapa jadinya? 45 per 46 ya. TSP itu kan kita dari P2O5 ya, berarti 45 per 46 ini kandungannya kali 100. 100 itu 100%-nya ini ya. Jadi 45 per 46 kali 100, jadi 98 kilo TSP. Begitu juga dengan KCl. KCl jadinya berapa? KCl berarti 100 per 60 dikali 100, jadi 167 kilogram. Oke, ini perhitungan pupuk ya, untuk misalnya yang diketahui standarnya itu unsurnya, tapi yang kita akan memberikan dalam bentuk pupuknya berapa. Oke, sudah bisa memahami ya.